وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Wajibnya sholat yaitu apa? Wa arkanus sholat sama niyata asar ruknan itu. Ada 18 rukun, yaitu an-niyah. Sholat itu perlu niat, dan niat nggak perlu dilafalkan. Kemudian wal qiyam, berdiri, ma'al qudrah, sesuai dengan kemampuan. Artinya kalau mampunya berdiri silakan, mampunya duduk silakan. Dalam sholat wajib harus semampunya. Tapi dalam sholat sunnah, misal kamu mau sholat malam, bisa berdiri, nggak dalam kondisi sakit kalau berdiri, dan kamu pengen duduk, nggak apa-apa. Tapi kalau sholat wajib, orangnya bisa berdiri, ya wajib berdiri. Tapi kalau yang benar-benar nggak bisa berdiri, silakan duduk. Oh bisa pas berdirinya, tapi pas rukuknya nggak bisa, ya berarti berdiri dulu, ada kursi di belakangnya, pas rukuk dia duduk. Oke ya, jadi berdiri itu wajib ya dalam sholat sunnah. Maaf, dalam sholat wajib itu wajib dan termasuk rukun bahkan. Kemudian wa takbiratul ihram, dan takbiratul ihram ini wajib, ini sebagai pembuka sholat. Jadi kamu kalau masbuk imamnya sedang sujud, ya jangan langsung sujud. Tapi takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, terus sujud. Allahu Akbar, terus Allahu Akbar lagi sujud. Ada kondisi dua orang yang salah, yaitu apa? Begitu nyampe dia Allahu Akbar, bukan takbiratul ihram, tapi Allahu Akbar langsung sujud, salah. Atau kemudian dia mendapati imam sujud, dia nungguin imamnya saya berdiri, itu ya salah, gitu kan? Kenapa? Innama ju'ilal imam liyu'tamma. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi begitu kamu dapat sujud, ya kamu harus sujud. Cuman karena kamu masbuk sebelum sujud takbiratul ihram. Itu ya. Kemudian wa qiraatul Fatihah. Dan termasuk rukun dalam sholat adalah membaca Al-Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayatum minha. Dan beliau ya Abu Suja rahimahullah berpendapat bahwasanya bismillah itu bagian dari ayat surat Al-Fatihah. Ini nanti ada khilaf ulama ya, ada yang mengatakan enggak, ada yang mengatakan iya. Nah, Abu Suja termasuk yang menganggap bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Sehingga kamu kalau baca Al-Fatihah dalam sholat harus ada bismillahirrahmanirrahimnya. Tinggal nanti soal banter atau enggak banter itu bagian dari khilafiyah. Kalau kita masuk di dalam kitab akidah Imam Sufyan As-Sauri, dimasukkan dalam akidah di situ bahwasanya membaca Al-Fatihah secara sir itu lebih utama daripada. Artinya jahar dan sir tetap harus baca Al-Fatihah. Jadi kamu kalau kemudian terlambat, ya, kemudian imamnya udah sujud atau udah rukuk, ya, berarti dalam konteks rukun ini berarti kan kamu nggak bisa baca Al-Fatihah, kamu harus mengoyak dia rukuk atau sujud, maka kamu kehilangan satu rakaat. Dipahami loh dengan benar, karena ini setiap orang tuh harus sholat gitu loh, wajib sholat, sehingga terkait tata cara sholat ini orang tuh harus paham. Kemudian warruku wattumakninah ini fihi. Orang sholat itu rukunnya itu ya rukuk dan tumakninah. Tumakninah itu dalam posisi nyaman, nggak terburu-buru, gitu. Nggak terburu-buru kabur. Gitu. Nah, tapi prosesnya mulus banget ya, diselesaikan, batalin sholat silakan selesaikan, daripada kamu berusaha tumakninah tapi pikirannya enggak gitu kan. Ya, maka diselesaikan. Makanya nanti dalam beberapa hadis itu disebutkan ketika ada makanan terhidang, makan dulu gitu, baru kemudian silakan sholat. Kemudian warraf'u, dan kemudian apa namanya? Warraf'u wal i'tidal. Salah ini, bukan raf'u ya. Rukuk dan tumakninah sudah. Kemudian warraf'u wal i'tidalu wa tumakninah fihi gitu. Jadi apa namanya? Setelah rukuk kemudian dia berusaha untuk berdiri gitu, mengangkat kepalanya. Kemudian di situ dia i'tidal dan dilakukan secara tumakninah. Nah, tumakninah ini maksudnya ya tenang gitu, nggak keburu-buru, dan dia untuk mencapai tumakninah ini ya bacaannya dibaca yang benar gitu. Jangan subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanallah. Jadi pas sambil jalan Allah akbar, subhanarabbiyal azim, enggak ya. Diselesaikan dulu bacaannya, 1, 2, 3, kemudian i'tidal, baca, terus bacaan i'tidalnya dibaca dengan baik sampai Allahu liman hamidah gitu kan. Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar. Subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, Allahu akbar. Enggak ya. Jadi pelan-pelan gitu. Nah, itulah pelan-pelan, santai, slow, itulah tumakninah itu kayak gitu.
Kemudian wasujudu wa tumakninah, sujud juga dalam kondisi tumakninah gitu. Wal julusu baina sajadaini, duduk di antara dua sujud. Wa tumakninah juga. Jadi tumakninah itu selalu dimasukkan sebagai rukun. Artinya orang yang terburu-buru sholat itu berarti nggak tumakninah, nggak menyelesaikan rukunnya, berarti sholatnya batal. Makanya kalau ada orang sholat tarawih ya 23 rakaat ngebut cuma 7 menit gitu kan. Dolin amin Allah Akbar. Naik lagi, ya Allah 5 menit, Allah Akbar. Itu sholatnya batal. Gitu ya. Mau itu dilakukan oleh orang ini, orang itu, organisasinya ini atau itu, kita nggak ngelihat itunya. Yang kita lihat itu tumak ninahnya. Nah, kalau nggak tumak ninah berarti sholatnya batal. Kenapa? Karena tumak ninah adalah arkanus sholat, rukun-rukunnya sholat. Jadi jangan, aku tak sholat melum baik, melum pak EKW 23 rakaat 7 menit. Yang apa? Ya karo olahraga. Nah, ini nggak benar ya. Sholat ya sholat, olahraga ya olahraga. Kemudian wal julusul akhir, yaitu julus duduk yang terakhir, wa tasyahudu bi, dan membaca tasyahud di belakangnya, di dalamnya. Nanti tasyahud akhir ya. Kemudian wassalatu ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bersolawat kepada Nabi SAW dan bersolawat pada saat tasyahud itu termasuk rukun menurut madhab Al Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Matan Abu Suja. Kemudian wa taslim al awal, salam yang pertama itu yang wajib, salam keduanya nggak wajib. Tapi kalau kita bisa dua-duanya, alhamdulillah, berarti yang kedua dihitung sunnah. Wa niyatul khuruj minas sholah, dan niat keluar untuk sholat, artinya sholat sudah selesai. Kemudian wa tartibul arkan ala mazakarnahu, yaitu kemudian tertib dalam menjalankan rukun-rukun sebagaimana yang kami sebutkan di atas tadi. Ya, jadi kalau ada orang salam sekali dok, assalamualaikum, terus habis itu dia nggak minggu lagi, nggak noleh lagi ke kiri, terus dia sudah selesai terus pergi, maka sholatnya sudah sah menurut mazhab Al Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Matan Abu Suja. Gitu ya. Jadi ini enak kalau udah belajar tuh enak. Nah, sholawat kepada Nabi SAW termasuk rukun juga. Jadi kalau ada orang tasahud kemudian nggak membaca doa yang di dalamnya ada sholawat, maka dia sholatnya tidak sah. Nah, tapi ini udah keblek banget itu. Jadi pas begitu tahiyat terakhir, assalamualaikum, assalamualaikum, nggak baca sholawat itu kan. Nah, berarti karena rukunnya di dalamnya adalah yang ke-15-nya adalah sholawat, kemudian dia nggak baca, berarti sholatnya nggak sah. Ya, berarti setelah buang air, entah kecil entah besar, dia harus kemudian balik untuk menyelesaikan atau bukan menyelesaikan, mengulangi sholatnya. Karena rukunnya nggak sah. Rukunnya nggak dilakukan. Wallahu ta'ala alam.